Shalom, shalom, haleluya, pujilah Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 20 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 6 hari bersama kitab Galatia. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat. Maka kita akan membaca kitab Galatia pasal yang keempat dan pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan kita hari ini, hidup dengan mental sebagai anak Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ketahuilah bahwa kitab Galatia secara keseluruhan berbicara tentang godaan dan kompromi untuk menyangkali Injil dengan memperlakukan Tuhan sebagai guru dan bukan sebagai bapa. Sementara kalau kita perhatikan ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa setelah Allah mengutus anaknya yang tunggal, Allah telah menerima kita sebagai anak dan bukan lagi hamba. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Percayalah, sebagai anak Tuhan, kita aman dari bahaya mengerikan yang mengancam. Kita memiliki Bapa yang senantiasa mengawasi kita, yang mengetahui kebutuhan kita, yang mengalahkan kematian bagi kita dan berjanji untuk memberikan kita rasa aman. Amin. Menjadi bagian dari keluarga Allah berarti menikmati hubungan antara Bapa anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dengan cara yang sama seperti Allah mengutus Yesus ke dunia untuk membebaskan kita dari hukuman, Ia juga mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita yang penuh dosa untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Melalui Roh Kudus, Allah sendiri ada di dalam diri kita, mengikat kita di dalam Dia, menjadikan kita miliknya, dan memberikan kita akses kepada Bapa Sorgawi lewat doa, dan kita akan selamanya berhadapan muka dengan muka di dalam kekekalan. Melalui Roh Kudus, Ia memberikan kita kepercayaan diri dan kebebasan untuk menangis di hadapan Tuhan. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Roh yang ada di dalam diri kita memohon sebagai seorang anak dan bukan sebagai hamba. Jadi sebagai anak, keintiman kita dengan Bapa berarti sebuah kasih yang mendalam, kokoh dan tidak menilai berdasarkan kinerja kita. Kita benar-benar dikenal dan dikasihinya. Amin. Di dalam ayat yang pertama, Paulus membandingkan derajat antara anak dengan hamba. Ia menyebut anak sebagai pemilik dari segala sesuatu. Dia berbicara tentang anak-anak pada umumnya, tetapi dia juga mengartikan hal itu sebagai makna dari menjadi anak-anak Tuhan. Semua yang Allah miliki akan diberikan kepada semua anak-anak tebusannya. Namun meski demikian, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, Paulus memperingatkan agar manusia jangan bermegah atas dirinya sendiri, sebab segala sesuatu adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Apa yang kita punya adalah milik Allah. Namun harta terbesar yang kita warisi adalah Allah itu sendiri. Amin. Dia adalah harta yang paling berharga, paling memuaskan. Dan di dalam Kristus kita adalah umatnya, dan Dia adalah Allah kita. Karena kita adalah anak, marilah hidup dengan mental sebagai anak-anak raja yang bertahta atas langit dan bumi. Anak-anak yang mewarisi segala kuasa dan kemampuan yang daripada Allah sendiri. Tidak ada sesuatu yang menakutkan kita kalau kita menyadari kalau kita adalah anak. Bahkan maut sekalipun, seperti pemazmur mengaku, bahkan di lembah bayang-bayang maut, Tuhan tetap ada di sana untuk menggembalakan hidupnya. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki keyakinan apa dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harap. Jadilah orang-orang yang optimis, bukan yang pesimis. Jalani hari-harimu dengan penuh keyakinan. Kemenangan selalu menanti kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Percayalah, kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Tuhan ada bersamamu, maka musuhmu pasti lalu daripadamu. Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, percayalah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Berkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.